wabarakatuh. Tabikun. Halo anak-anakku semua, peserta MPLS SMA Islam Kebumen tahun ajaran 2020-2021. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang akan membahas tentang menghadapi tantangan di era globalisasi. Sebelum kita mulai, agar lebih bersemangat, kita akan dulu biar agak semangat di rumah juga ngikutin kita agak lebih fresh. Oke, ikutin ya anak. Nanti kalau ibu bilang SMA Islam Kebumen, kalian ikuti gerakan ibu dengan mengatakan SMA Islam Kebumen, santun, agamis, berprestasi. Bisa kita ulangi lebih bersemangat ya. SMA Islam Kebumen, santun, agamis, dan berprestasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Retno Prasetya Ningtyas bersama narasumber kita yang akan membahas tentang menghadapi tantangan di era globalisasi. Di sebelah saya sudah hadir narasumber. Mohon Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang di rumah? Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya bernama Ida Riani CH, tapi untuk kalian memudahkan mengingatnya, kalian bisa memanggil saya dengan Miss Ida. Saya kelahiran Gisting tanggal 6 September dengan berdomisili tetap saat ini di Kebumen City Raya Indah Permai selalu. Ya, mapel yang saya ampu saat ini di SMA adalah bahasa Inggris. Sekian Bu. Ya, terima kasih Bu. Bisa kita lanjutkan perbincangan ya Bu ya. Jadi pembahasan kita yaitu tantangan di era globalisasi ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, apa sih itu globalisasi dan bagaimana kita akan menghadapi era globalisasi? Ya, berarti how to face globalization era. Seiring dengan berkembangnya zaman, berarti manusia itu kan harus lebih maju dan lebih berkembang. Tapi sayangnya tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya Bu ketika kita hendak mengembangkan diri. Karena semakin seseorang itu ingin menjadi lebih baik, semakin lebih banyak rintangan dan ujian-ujian yang datang. Beriring dengan perkembangan zaman saat ini, semuanya terlihat lebih simpel, canggih, dan modern tentu saja ya Bu ya. It cannot be denied that globalization is related with the competition and the ability to survive. Ya, jadi the question is pertanyaannya, what should we do to increase our qualification, our ability, our skill to face the globalization era. Jadi apa yang harus kita lakukan Bu untuk kita bisa menghadapi tantangan di era globalisasi ini? There are so many ways that you can do to increase your quality in order to face the globalization era yang menuntut kalian untuk menjadi modern human. Modern human berarti manusia yang lebih modern. Ya, istilah yang sangat menarik. Jadi kita bisa menjadi the human modern. Apa saja Bu yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi the human modern, the modern human? Ya, ada beberapa tahap-tahap ya, ada tahap untuk bisa menghadapi tantangan globalization era sekarang ini. Yang pertama yaitu ya paling awal kita harus belajar bahasa asing atau bahasa internasional. Contohnya di sekolah kita sudah ada bahasa asing Bu ya. Salah satunya yaitu belajar bahasa asing atau mempelajari bahasa internasional Bu. Contohnya bagaimana? Contohnya belajar bahasa Inggris ya. Di sekolah kita sudah ada itu bahasa Inggris menjadi salah satu mapel yang sudah wajib. Dan kemudian ada satu lagi itu bahasa. Oh gitu. Jadi di sekolah juga kita bisa mengembangkan salah satu skill yaitu belajar bahasa asing ya Bu ya. Dengan bahasa Inggris. Betul sekali. Makanya jangan saya kan nggak bisa, itu harus kita latih. Kenapa tidak? Ya untuk menghadapi global yang semuanya menggunakan bahasa asing ya. Dan kita tidak tertinggal. Iya betul, jelas. Semuanya itu aplikasi sudah menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kalau kita tidak mendalaminya, tidak usah jauh-jauh.
smart mobile atau HP itu pun semua aplikasinya menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya, maka kita akan tertinggal. Iya, itu awal sekali kita harus mempelajari bahasa asing atau bahasa internasional. Ya. Kemudian apalagi Bu, apakah ada yang harus dilakukan lagi? Ya, kemudian stepnya harus open minded. Open minded. Ya. Jadi lebih membuka pikiran. Ya, betul sekali. Kita harus open minded, membuka pikiran. Jangan selalu berpikir apa yang kita pikirkan itu adalah itu benar. Iya. Karena tidak selamanya yang kita pikirkan itu benar. Kita harus sering menerima masukan-masukan dari orang, bisa mendengarkan apa yang disarankan kepada orang, tetapi tinggal kembalikan kepada kita, bisa memilah apakah itu lebih menguntungkan atau tidak. Jadi kita harus lebih terbuka terhadap informasi Ya, yang dari luar. Iya, open minded. Selanjutnya, ya, berikutnya kita bisa asah terus skill yang kita miliki. Misalkan kita memiliki kemampuannya di mana, kita lebih cenderung di mana. Misalkan kalau misalnya skill kita, saya lebih suka tari-tarian. Di sekolah kita sudah menyediakan eskulnya ya Bu ya, kesenian. Iya, kesenian. Jadi kita bisa langsung ngikutin itu eskul kesenian. Yang step berikutnya adalah untuk meningkatkan skill atau kemampuan diri. Kemudian tahapan berikutnya Bu? Tahapan berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Kita harus lebih kritis. Kemudian sebab pada era globalisasi seperti ini harus banyak mencetak SDM yang lebih kritis, cerdas, berpikiran terbuka dan berkembang. Iya, betul sekali. Caranya bagaimana? Itu tadi kita harus bisa mengembangkan tadi dengan cara kalau di sekolah kita bergabung dengan eskul, agar lebih kalau untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis berarti ada wadahnya kita bisa bergabung dengan OSIS. Seperti itu. Kemudian yang terakhir Bu? Yang ini terakhir dan yang pasti kayaknya tidak mungkin anak-anak zaman sekarang pada saat seperti saat ini apalagi dicampur dengan pandemi yang diharuskan 24 jam itu harus social distancing, harus tidak sekolah, itu pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari gadget. Iya, berarti yang terakhir ini adalah sadar teknologi. Sadar teknologi. Jadi pada zaman era modern seperti ini kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Jangan terlalu saya nggak bisa, saya dan bla bla. Ingat, dengan hanya dua jarimu dan hanya Rp5.000 kalian bisa mengelilingi dunia. Iya, tentu saja. Saat ini apa yang tidak bisa? Hanya dengan 2 jari dan Rp5.000 kita bisa mengelilingi dunia dengan cara pegang HP smartphone-nya, gerakkan jarinya. Betul sekali. Tapi tadi itu Bu, 5.000 ada kuota Bu. Harus. Iya, kalau enggak ngapain jadi gini-gini. Yang terakhir dan paling ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari generasi muda ya Bu ya, yaitu sadar teknologi. Sadar teknologi itu luar biasa Bu. Tidak dari kalangan masih anak-anak, bahkan di bawah usia anak-anak, semuanya sudah anak 3 tahun pun sudah tahu teknologi. Simpelnya saja yaitu mobile phone, smart mobile ya. HP itu tidak bisa jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jangankan anak-anak, orang tua pun sudah 24 jam tidak bisa lepas dari sebuah karena itu akan memudahkan kita untuk menerima. Iya betul. Karena tidak seperti zaman dulu ya. Kalau kita kangen dengan seseorang pastikan kalau tidak melalui surat, kemudian kalau nggak telepon pun terkadang telepon umum atau telepon rumah. Tapi kalau kangen dengan suara kan tidak puas. Tidak cukup. Iya. Zaman sekarang apa Bu yang tidak bisa? Virtual pun bisa. Pakai atau yang di WhatsApp itu biasanya Bu? Ada video call, di WhatsApp. Memudahkan kita untuk mendapatkan lebih informasi dari luar. Langsung bertatap muka dengan orang yang entah di mana berada. Kemudian satu lagi, dengan teknologi kita hanya membuka Google, searching apa yang kita inginkan, apa yang dikiat-kiatkan, itu cukup buka itu aja. Semua sudah ada. Mau ibu-ibu buka resep-resep sudah ada. Kalau kita mau tahu bagaimana kondisi Jepang saat ini, sudah tinggal Google. Ya, bagaimana keadaan Eropa seperti ini
langsung kita berangkat nyampe sana dengan langsung kita bisa mendapatkan informasi yang akurat ya. Iya, hanya dengan membuka. Ya. Jadi yaitu untuk bagaimana cara menghadapi era globalisasi itu intinya kita jangan terpaku dengan tren kuno. Kita harus mengikuti, harus lebih maju dan lebih berkembang apa yang sedang terjadi saat ini. Betul sekali. Ya, jadi bagi kita generasi muda jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita raih sekarang, tapi kita harus lebih berkembang dan mencari tahu lebih banyak informasi akan memberikan kita lebih banyak ilmu. Jadi jangan puas sampai di sini ya. Satu lagi Bu tambahan Bu, untuk yang tadi sadar teknologi. Betul. Sekolah mungkin ya pasti memperbolehkan ketika ada tugas-tugas para siswa itu diperbolehkan untuk mencari tahu melalui Google ya Bu ya. Kemudian sosial media pun bisa dipergunakan gitu ya Bu ya. Tapi satu Bu, kita harus lebih bijaksana ya, untuk menggunakan media sosial bagaimana semestinya. Jadi kita harus mengakses hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk kita semua. Itu ya Bu ya. Iya. Baiklah, dari perbincangan panjang bersama Ibu Ida tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi the modern human, maka kita harus menguasai beberapa hal. Yang pertama, kita harus bisa menguasai bahasa asing, kemudian kita open minded, kemudian mengasah terus kemampuan diri, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir, kemudian yang terakhir adalah kita harus sadar teknologi dengan catatan kita harus bijak menggunakan teknologi. Dan the human modern tidak akan berarti kalau kita tidak berpegang teguh kepada norma-norma agama. Jadi sebagai siswa-siswi yang akan menjadi penerus generasi berikutnya, kita harus selalu bijak. Seperti ada satu quote dari Presiden ke-6 kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak untuk membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.